Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma, kemudian yunadil munadi, memanggil satu panggilan. Ainal mutahabbuna fillah, di manakah mereka orang-orang yang saling cinta karena Allah? Berarti saling cinta karena Allah ini berarti tidak ada unsur kemaksiatan. Kenapa? Cinta karena Allah. Paham ini? Fayakumu, maka berdiri ketika itu unasun, para manusia, yang mana manusia tadi ini seperti sifat-sifat dari pelajaran yang telah lalu. Mereka ini yasiruna siro'an, mereka ini bercepat-cepat berjalan dalam keadaan cepat-cepat ilal jannati, menuju surganya Allah. Kan kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang memiliki kemuliaan. Siapa? Mereka itu yang kalau didolimi sabar, kalau mendapatkan perbuatan jelek memaafkan, kan gitu. Kelompok yang kedua, mereka tadi itu orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar, sabar untuk ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sekarang yang ketiga, pelajaran kita sekarang ini, mereka yang sifatnya sama seperti kelompok yang pertama, seperti kelompok yang kedua yang Anda sebutkan tadi itu. Kelompok yang ketiga ini ada panggilan juga. Siapa orang yang saling cinta karena Allah? Orang yang saling cinta karena Allah. Fayakumu unasun, maka ketika itu berdiri beberapa manusia, yasiruna, mereka tadi itu berjalan siroan, cepat-cepat, sama seperti sifat yang kemarin, ilal jannati, menuju sorga. Lagi-lagi malaikat tanya, fatatalaqahumul malaikatu, malaikat bertanya kepada mereka. Fayakuluna, malaikat mengatakan, malaikat mengatakan, inna narakum, sesungguhnya kami melihat kamu sekalian ini sur'an, cepat, ilal jannati, menuju surga. Faman antum, maka siapa kamu sekalian ini? Fayakuluna, maka mereka mengatakan, nahnul muta'abuna fillah, kami ini adalah orang yang saling mencintai, tapi fillah, karena Allah, tidak ada maksiatnya. Wal muta'ahaduna fillah, muta'ahid, ya, jamaknya muta'ahadun, jamak mudzakkar salimnya, orang yang saling memperhatikan. Saling memperhatikan fillah, karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada tendensi kelompok, tidak ada tendensi untuk supaya mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, tidak. Al-muta'ahaduna, al-muta'ahiduna, yang mereka itu, mereka ini orang-orang yang saling memperhatikan karena Allah, tidak ada tujuan lain. Jadi semuanya karena Allah semuanya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, udkhulu al-jannata, masuklah kamu sekalian ke surganya Allah. Qala Nabi alaihissalam, bersabda Nabi atasnya salam, yudha'ul mizanu, diletakkan itu mizan, artinya perhitungan manusia itu dimulai ngitung manusia ba'da, setelah dukhuli,
masuknya haulai, mereka ini al jannata, masuk surganya Allah. Maknanya apa? Mereka ini masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab sama sekali. Ya. Nah, ini umatnya saja ada yang masuk surga tanpa hisab ya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Nah, tentang masalah kecintaan karena Allah ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sokhrin atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha, hadis qudsi ini ya, Allah menyatakan, Nabi bersabda, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah yaqulu, Allah berfirman, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ainal mutahabuna bijalali, di manakah orang-orang yang saling cinta karena sebab keagunganku, baknya sebabia, karena sebab kecinta, karena sebab keagungan diriku, katanya Allah. Berarti apa? Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makna hadis ini, saling cinta itu, yang betul-betul hakikat saling cinta karena Allah itu, yaitu laisa bainaka wa bainahu qarabatan. Tidak ada antara kamu dan antara orang yang kamu cintai ini qarabah, kerabat, tidak ada. Maknanya apa? Kalau kerabat ya jelas, ana cinta kepada orang tua ana, ya kerabat ente. Ana cinta kepada anak-anak, kerabat masih an, itu masih qarabah. Ana cinta kepada misanan ana cinta kepada mindoan ana, ini bukan maknanya Pak. Kalau cinta kepada mereka yang masih ada kerabat, memang harus, diharuskan. Samalah seperti sampean tahu, kan sering keliru kita orang ini. Kita ini yang saling silaturahim. Siapa yang silaturahim itu? Silaturahim itu datang kepada orang yang ada permusuhan sama kita, datang kepada orang yang mutus tali persaudaraan keimanan dengan kita, itu silaturahim namanya. Tapi kalau bainaka wa bainahu laisa laka aduwatun, kalau memang antara kamu dan dia tidak ada permusuhan, ya bukan silaturahim itu namanya ziarah, itu berkunjung namanya. Sama seperti ini, yang dikatakan orang saling cinta karena Allah itu kalau tidak ada hubungan kerabat, tidak ada wala nasab, tidak ada hubungan nasab, wala syuraka, tidak ada hubungan perserikatan. Oh ini teman kerja ana, oh ini orang yang berbarengan dalam bekerja, tidak ada, bukan itu. Wala amal, wala akhdu, wala ato, wala abyad, wala asghar. Tidak ada kamu ini karena kamu bisa ngambil manfaat dari dia, atau karena saling memberi, atau karena putihnya, atau karena kecilnya. Tidak ada hubungan sama sekali. Kamu tidak tahu sama dia. Pokoknya kamu ketemu, ini saudara anak muslim, wassalam. Ente cinta tidak sama dia? Cinta, ya khair. Itu namanya mutahabuna fillah. Itu namanya mutahabuna fillah. Sahabat Nabi ketika setelah berhijrah nyampe kota Madinah, itu kan di pintu gerbang Madinah, kalau Nabi jangan ngomong sudah, Nabi ini sampai rebutan Pak. Siapa yang mau datang ke rumahnya, siapa yang mau rebutan, sahabat ini kepingin, sahabat ini kepingin, sahabat ini kepingin, sampai terakhir apa? Dilepaskan ontanya Nabi. Katanya Nabi, sudahlah, kalau semuanya minta ana untuk datang, ana lepaskan onta ana. Di mana nanti berhentinya onta ana, ya di situ ana akan tinggal. Ya, sampai tinggal di tempatnya Abu Musa Al-Asy'ari, tinggal di sana. Taib. Di antara sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang lain, itu disambut Pak, ahlan wa sahlan, ente datang sama Rasulullah ya, iya, fotol ke rumah, fotol ke rumah, fotol ke rumah, fotol ke rumah gitu. Ada salah satu yang tanya gini, pasar itu di mana ya? Pasar di kota Madinah. Katanya sahabat,
Muhajirin. Katanya sahabat Ansor, ada apa yang mau ke pasar ente? Enggak, ana perlu ada. Oh, sudah diem. Ente tinggal di rumah ana. Alhasil bahasanya kita orang, lunggu wis. Saenakmu, selonjoro turuo, kopi kabeh aku nyel. Dari rokok tapi. Ndak ono. Siap sudah, ana, diam sudah. Jangan kepikiran itu. Ngerti? Sampai di antara mereka itu ada yang memiliki istri lebih dari satu. Datang, ente sama siapa? Datang sendiri ya? Iya. Itu istriku dua. Coba yang kamu seneng yang mana? Ente seneng yang Fulana ini, anak cerai sekarang, ente zuat. Allahumma ja'alna minhum. Ini ya. Jadi sampai seperti itu Pak sahabat ini, Pak. Sampai seperti itu. Padahal tidak kenal loh ya. Tidak kenal. Jelas datang sama Rasulullah, ya sudah datang sama Rasulullah kita hormati, selesai, wassalam, selesai gitu. Nah, sahabat Muhajirin pun mereka tadi itu tidak mentang-mentang mumpung kesempatan. Enggak. Jadi orang-orang yang mulia itu Pak, orang-orang karom, orang-orang yang mulia di sisi Allah, itu mereka itu tahu diri. Mereka itu dihormati secara muncul dengan sendirinya, manusia menghormati karena panggilan dari Allah. Mereka pun dihormati, tidak mau sebetulnya. Itu orang pilihannya Allah. Tapi kalau minta dihormati terus, bukan, itu orang rendahan itu. Itu orang rendahan itu. Sahabat Nabi seperti itu. Dimuliakan oleh sahabat Ansor. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, kamu datang semuanya sekarang. Fadhol, ente datang ke rumah anak, tidur di rumah anak, jangan kepikiran, jangan mikirkan pasar, jangan mikirkan ini, anak yang nanggung semuanya. Sahabat Ansor, sahabat Muhajir Ansor ngomong situ. Muhajir apa? Udah. Enggak mau seperti itu. Anak kepingin mandiri saja. Anak kepingin mandiri. Tunjukkan pasar, anak akan kerja di sana. Ini saling mencintai. Ya. Dalam riwayat yang lain, tambahan dari riwayat tadi itu, Nabi menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi itu, Allah menyatakan di hari kiamat, ainal mutahabuna bi jalali, di manakah orang yang saling cinta karena sebab keagunganku, katanya Allah. Riwayat ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah apa? Al yauma udilluhum filli. Hari ini katanya Allah, hari kiamat ini, udilluhum, aku menaungi mereka fi dhilli, dalam naunganku, naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilli, hari yang tidak ada naungan illa dhilli, kecuali naunganku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Diceritakan juga di dalam kitab Sahih Imam Muslim, ada seseorang itu datang kepada saudaranya di satu desa yang lain. Kemudian ketika itu Allah memerintahkan satu malaikat. Allah memerintahkan satu malaikat langsung untuk nyegat orang tadi itu. Jadi malaikat ini berubah bentuk seperti manusia, kemudian datangi orang tadi itu di tengah perjalanan. Ketemu orang tadi itu, malaikat yang sudah berubah bentuk manusia ngatakan apa? Aina turidu? Mau kemana kamu? Mau kemana? Orang tadi itu jawab, uridu akhalli fi hadil qaryah. Aku mau datang kepada saudaraku di sini. Mau datang kepada saudaraku yang ada di daerah ini. Qala, malaikat tadi itu bertanya, yang sudah berubah bentuk manusia, halaka alaihi min ni'matin turabbaha, apakah kamu ini mendapatkan satu pemberian dari saudaramu tadi itu? Bahasa gampangnya gini, kamu ini jauh-jauh dari tempatmu datang ke saudaramu ini, apakah karena kamu ini sering diberi sama dia? Dia ini baik sama kamu apa enggak? Gitu loh. Orang tadi jawab, qala la, enggak, bukan karena itu. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Enggak ada. Aku ini datang kepada dia tidak ada tujuan lain, ghaira, selain anni, sesungguhnya aku
ahbabtu fillah. Aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka malaikat tadi itu mengatakan, qala, berkata itu malaikat, fa inni rasulullah, maka sesungguhnya aku ini utusannya Allah, malaikat maksudnya, ilaika, datang kepada dirimu, bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah qad ahabbaka, benar-benar telah mencintai kamu, kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Dalil apa? Dalil datang ke tempatnya orang alim, datang ke kuburannya orang alim, arwahnya mereka hidup tengah kita, cuma kita yang tidak kelihatan karena ditutup hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, apa tujuannya ente datang ke kuburan wali fulan, ke wali fulan, ulama fulan, apa tujuannya? Oh, tidak ada tujuan lain, ya anak kepingin ziarah saja karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah cinta kepada kamu sebagaimana tujuanmu cinta kepada orang tadi itu. Ketika engkau berangkat tujuannya untuk apa? Karena cinta kepada Allah. Tapi tujuan bukan untuk bisnis. Ya, ziarah untuk bisnis. Fala haula wala quwata illa billah. Lebih-lebih berangkat haji umroh. Iya benar. Kalau dibuat bisnis, ya bukan, ente bisnis itu jual namanya. Kalau ente sekedar menyampaikan, nolong, tujuanmu untuk Allah, bagus. Jadi jangan diniatkan dunia. Kalau tujuan dunia, tidak dapat ini, tidak dapat. Harus tujuannya, oh anak karena cinta, apalagi datang ke Ka'bah, apalagi datang ke kuburannya Rasulullah, ya kan? Ini dalilnya. Ngerti ini Sahih Muslim. Jadi bukan bid'ah ya, bukan bid'ah, sesuatu yang bagus, tidak ada masalah. Ngerti? Nah, kalau berangkat wali songo sama pacarnya, Beb, iya apa? Untung wali songo tidak tangi. Coba tangi, puyar wong kena patokane kon. Ya. Berangkat campur lagi perempuan, ya bukan villa ini, itu maksiat sama Allah ini namanya. Pokoknya tujuannya untuk Allah. Untuk Allah itu apa? Tidak ada maksiat, Anda bilang tadi. Tidak ada maksiat karena Allah. Adapun kalau nanti di sana dapat jodoh, itu bonus namanya. Pokoknya jangan nyari loh ya. Di daerah ini repot, Bib. Ya boleh melok acara kayak ziarahan sapa weruh nemu jodoh di kono. Iku kok ceritain sahabat itu yang berangkat hijrah dengan Rasulullah. Ada yang bertujuan untuk mendapatkan harta, ada yang bertujuan karena apa? Orang perempuan yang dia cintai itu ikut hijrah sehingga terpaksa. Maka Nabi tahu, man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Barang siapa yang tujuannya hijrah untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan perempuan supaya dia bisa menikahi itu perempuan, fa hijratuhu ala ma hajar alaih. Hijrahnya tergantung seperti itu. Ya tujuannya golek jodoh. Kalau mati golek jodoh. Ngenes. Malaikat bingung saaten kon lele. Nah, jadi tujuan apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain, untuk Allah. Itu. Paham ya? Ada seseorang di salah satu masjid yang ada di Damsyik. Ini orang tadi itu kelihatan barakus sanaya. Giginya itu Pak, sanaya itu gigi pemotong. Apa? Gigi sini ya, taring. Itu kelihatan putih gitu Pak. Jadi orang ini ganteng Pak, ganteng gitu. Orang ini tengah ngajar. Jadi ganteng guru lagi. Ada seseorang datang. Wallahi innila uhibbuka azza wa jalla. Orang yang masuk masjid tadi kelihatan orang seperti itu ngomong, wallahi, demi Allah, innila uhibbuka lillah, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Orang alim itu yang guru tadi itu katakan apa? Faqala
Allah. Maksudnya apa? Ai fillah. Orang tadi ngomong, gurunya itu ngomong, bener kamu cinta aku karena Allah? Dikatakan, faqala Allah, bener demi Allah, tidak ada tujuan lain. Diulangi lagi, Allah, apakah kamu cinta karena Allah? Dikatakan, iya bener. Maka ketika itu orang yang ngomong kepada guru tadi itu gunakan serban, kemudian serbannya ditarik sama orang guru alim tadi itu, ditarik sambil mengatakan apa? Absyir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kabar gembira untuk kamu, katanya orang alim tadi itu. Maka sesungguhnya aku mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib untuk mendapatkan kecintaanku, katanya Allah, lil mutahabina fiyya, orang yang saling cinta karena aku, katanya Allah, wal mutajalisina fiyya, dan yang mereka saling duduk karena Allah, wal mutazawirina fiyya, mereka yang saling berziarah, kunjung mengunjungi karena aku, katanya Allah, wal mutabadzilina fiyya, dan mereka yang saling berkorban demi aku, katanya Allah. Amin. Apa yang kita laksanakan tiap malam? Ada di sini urusan partai? Lah. Ada urusan dunia? Tidak ada. Malah torok kita orang. Tidak ada. Apa tujuan kita? Yang ngumpul karena saling cinta karena Allah. Makanya benarkan niat. Tiap malam lo dapat seperti ini. Tiap malam. Mutajalisina fiyya, duduk bukan karena apa? Karena Allah. Coba angkat tangan, ada tak yang datang ke sini? Datang tak kasih uang sama anak? Dak ono, Pak. Dak ada. Ente datang ahlan wa sahlan, ya memang seperti ini. Ente tidak datang, kita doakan supaya ente datang. Kenapa? Mutajalisina fiyya. Kita duduk tidak ada tujuan lain karena Allah. Ada yang nyari jodoh di sini? Dak ono lanang kabeh. Embolek wayano sing wedok sik cerak-cerik ae kebacut jenenge. Tidak ada tujuan apa-apa. Untuk apa Allah Subhanahu? Lihat ya. Ini Pak, ini hadis. Coba sampai cermati. Dikatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dari Malik, dari Abi Idris Al-Khawlani. Ini hadis sambil megang sorban, ya benar. Tadi ceritanya tuh, orang yang ngomong, aku cinta karena Allah kepadamu, benar karena Allah, benar karena Allah, benar karena Allah, benar karena Allah. Dia pakai sorban ditarik. Aku berikan kabar gembira bahwasanya kata tadi itu. Ini juga dalil. Dalil apa? Baiat. Ngerti? Kalau dikatakan baiat itu khusus untuk Nabi tok, lainnya tidak bisa. Nabi ya bukan, ya benar. Sahabat pun bukan, tabiin. Tapi lihat sambil megang sorban. Kan ada baiat yang megang sorban. Kenapa kok megang sorban? Apakah ada dalilnya itu? Lo mau coba hadis ini ngerti ente. Jangan keluar-keluar dulu ngisi-ngisini. Itu buat selebaran ngomong tidak ada ngisi-ngisini. Ini riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad punya musnad loh, Imam Ahmad itu punya musnad. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, wala ente Imam Musola ndak ngerti? Ini Pak, iki mulai kebuka sama kita ini, bahwa apa-apa yang diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu itu tidak bertentangan sama sekali. Hatta secara kita kelihatan kok ngono yo. Itu bukan kok ngono. Kenapa seperti itu? Karena kita belum kebuka ilmunya. Lihat, sampai gunakan sorban loh. Ada kan? Guru megang kepada gurunya, kepada muridnya. Murid saling berpegangan tangan. Ini megang sorban. Ada. Ya apa? Namanya kita apa? Baiat. Ngerti? Coba sekarang kita ngelihat
bagaimana itu dikatakan bahwasannya kecintaan yang paling besar jelas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Cinta karena Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, oh, itu nyambung. Cinta sama Rasul itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Iya. Qul in kuntum tuhibbunallah, terus apa? Ikuti aku, cintai aku, bareng ngono aku. Berarti apa? Kalau kamu ingin dapat cintanya Allah, ikuti Rasulullah. Artinya apa? Cintai itu Rasulullah. Berarti maknanya apa? Cinta kepada Rasulullah itu hakikatnya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan itu. Tidak bisa. Orang cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, Yahudi. Ngaku Tuhannya Allah. Nasoro ngaku Tuhannya Allah. Yombo Tuhan yang mana? Wallahu alam. Ngerti? Benci sama Rasulullah, benci sama Nabi Muhammad, tak bisa ditolak. Apalagi cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta sama Allah, tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti cinta kepada Allah ini nyambung kepada cinta kepada Muhammad. Cinta kepada Muhammad nyambung cinta kepada Allah. Makanya disebutkan di sini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu merupakan asluddin. Asluddin, pondasi ini agama, Pak. Kalau agamanya sampean kuat, kepingin kuat, cintai Nabi Muhammad. Kalau orang itu tidak cinta sama Nabi Muhammad, goyah. Ya beranilah ngomong macem-macem. Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Ya, masuk TV. Ya, Duriyat Rasul lagi. Anak terus terang dengarkan malu, Pak. Malu. Karena keturunan Rasulullah. Kok bisa ngomong seperti itu sama kakeknya? Iya. Maka jadi kata asluddin. Sampai sudah tahu lah. Kalau ada orang seperti itu berarti apa? Oh, agamanya tidak kuat ini. Agamanya tidak kuat ini. Karena apa? Tidak kuat sama Nabi Muhammad. Tidak habis-habisan dengan Nabi Muhammad. Sampai dalam riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu dari kamu daripada kamu sekalian. Tidak beriman, makanya mananya apa? Kafir, bukan. La yu'minu ai la kamilul iman. Dia tidak punya kesempurnaan iman. Iman tidak sempurna, Pak. Imannya itu ada cacatnya. Sampai apa? Sampai hatta akuna, sampai aku Rasulullah menjadi ahabba ilaih, dicintai orang tersebut, min daripada bapaknya, waladihi, min walidihi daripada bapaknya, termasuk ibunya, wa waladihi anaknya, wan nasi ajma'in manusia seluruhnya. Ana beb cinta beb sama Rasulullah, cuman ibu ana ngatakan ana ini harus meninggalkan syariat. Oh, tinggalkan. Ente cinta kepada orang tua semenjak tidak mengajarkan kemaksiatan, termasuk kemaksiatan yang besar menentang kepada Rasulullah. Iya. Anak sama. Ini yang berat, anak. Iya. Kita cinta kepada anak kita. Sampai dikatakan bahwasanya di dalam tafsir itu, kalau seseorang yang normal kebanyakan daripada istrinya lebih nemen anaknya, Pak. Daripada istrinya lebih nemen anaknya. Lihat, semoga selamat. Sampai terjadi perceraian, rebutan anak. Kenapa? Anak lebih dicintai daripada istri. Tapi ingat, kalau kita lebih cinta anak kita daripada Rasulullah, tidak sempurna iman. Makanya harus dalam Islam umur 7 tahun bangun sholat, puasa. Umur 10 tahun tidak mau, pukul. Beb, aku tidak tega, harus tega. Kenapa? Demi Rasulullah. Ngerti? Wan nasi ajma'in, seluruh manusia, kabeh manusia wis.
Ngerti nih Pak? Ini sahabat Nabi nih Pak. Kalau cinta sama Rasulullah sudah kita katakan apa? Lek basa Jawa niku entek ngame, entek-entekan wis untuk Rasulullah. Di sini dijelaskan ada sahabat namanya sahabat tadi itu Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Itu ini diceritakan dalam Sirah Ibn Hisham ya. Diceritakan di situ. Pernah ketika itu Rasulullah butuh untuk harta untuk Islam utuh. Datang ini sahabat Sa'ad bin Mu'ad mengatakan apa? Ya Rasulullah, ini sahabat Mu'ad ini bawa semua hartanya, dibawa semuanya hartanya. Datang, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadhihi amwaluna baina yadaik. Ya Rasulullah, ini harta kami, artinya hartaku semuanya di hadapanmu sekarang. Bahasa kasarnya gini, Rasulullah, kamu kan butuh uang untuk dakwah, untuk Islam, untuk Allah. Ini hartaku semuanya ada di hadapanmu. Ini. Khudh minha ma syi'ta. Khudh minha ma syi'ta. Ambil berapapun yang kau inginkan ya Rasulullah. Wada' minha ma syi'ta. Kalau kamu tidak mau tinggalkan. Tinggalkan apa-apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Dengarkan. Wa ma akhadtaha minha kana ahabbu ilaina mimma taraktahu. Tapi ya Rasulullah, kalau kamu tidak ambil, kamu sisakan untuk aku tidak seneng. Aku senengnya itu kalau seluruh hartaku engkau ambil semuanya ya Rasulullah. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Faham ini? Lau i'taradtu binal bahru la khassanahu ma'aka ma takhlufu minna ahad. Kalau memang ya Rasulullah di hadapan kami ini ada lautan, di belakang kepepet sudah, kepepet, depan lautan, mau nyeberangi lautan, tidak ada perahu, tidak ada apa-apanya, demi Allah aku tidak akan tinggalkan kamu ya Rasulullah. Lebih baik aku mati bersama dirimu. Dalam perang Uhud, ini perang yang Nabi mendapatkan kekalahan, Pak. Nabi mendapatkan kekalahan. Ketika itu Nabi itu dikepung, Pak. Dikepung oleh orang-orang kafir. Jadi kalau pertempuran itu Rasulullah itu kan langsung mimpin di depan, Pak. Langsung depan. Ini orang kafir sudah siap, Pak. Tujuannya kemana? Rasulullah. Setelah Rasulullah baru bendera. Karena kalau yang bawa bendera itu kalau sampai jatuh semangat hilang sudah. Kalau sudah hilang habis. Apalagi sampai Rasulullah wafat, habis. Sehingga Rasulullah itu sudah diincar. Rasulullah itu di depannya gini, Pak, langsung depan gini. Dan perlu diketahui Rasulullah itu selama pertempuran tidak pernah membunuh orang kecuali terpaksa, tidak menggunakan pedang. Yang bunuh Rasulullah itu, yang akan bunuh Rasulullah Rasulullah membunuh dua orang kafir. Itu pun terjadi karena apa? Ini orang kafir yang dekat terus pada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah minggir, perang lah ini, 2 menit tepat, minggir. Jangan dekat sama aku. Saya mokong bahasa nih, dekat-dekat, diam tungkatnya Rasulullah, dipakkan di jidatnya nih, digigit, langsung geblak mati 2 orang yang kejadian seperti itu. Nah, ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah terbunuh ketika itu. Ketika itu Rasulullah sudah penuh. Apa ini? Dikelilingi oleh orang-orang kafir. Dikelilingi orang-orang kafir. Ketika itu orang kafir sudah senjata lengkap, pedang, tombak, semuanya. Apa yang terjadi? Sahabat ketika itu sibuk, Pak, sibuk untuk perang. Abu Thalha kelihatan Rasulullah itu sudah dikepung dengan orang kafir. Itu Abu Thalha naik di atas kudanya, langsung loncat depannya Rasulullah di hadapan orang kafir. Langsung katakan apa?
wa yaqulu nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang pantas kena bantai itu aku. Nahri itu mana? Mulai leher sampai bawah. Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Bukan lehermu ya Rasulullah, biar aku ya Rasulullah. Dibuka bajunya. Ayo maju semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat ini. Di dalam pertempuran yang lain, Rasulullah ketika itu terkena pipinya berdarah. Datang sahabat Malik bin Asnan. Ini sahabat Malik bin Asnan ketika itu menyedot pipi Rasulullah yang bercucuran darah, disedot sama sahabat Malik bin Asnan ini sampai habis darah dari pipi Rasulullah. Ada yang mengatakan najis darah Rasulullah? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan najis, sahabat lebih paham. Di dalam perang Uhud juga, ketika itu Nabi terkena batu, batu sokhro. Sokhro itu batu besar. Terkena ke kakinya Rasulullah. Rasulullah akan bangkit, tidak kuat Pak, tidak mampu. Hah? Maka ketika itu fajalasa tahtahu Tolha bin Ubaid. Tolha bin Ubaid langsung berada di pinggulnya Rasulullah, diangkat Rasulullah dari bawah. Itu batu langsung mencelat semuanya. Katanya Nabi, ketika kelihatan sahabat Tolha seperti itu, aujib Tolha, al jannah di Tolha, al jannah di Tolha. Lihat, huh? Ada sahabat juga ketika itu gendong Rasulullah, Pak. Ini karena ketika perang Uhud itu sampai kan sempat pecah gigi gerahamnya Rasulullah, pecah, bercucuran darah, pegang. Ada sahabat terkena tombak di belakangnya, kelihatan Rasulullah bercucuran, langsung lari, diangkat, digendong oleh sahabat tadi, diletakkan di satu di satu gunung ya, gunung batu. Ketika itu ada Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar kelihatan seperti itu, lari. Ini batu yang terkena kepala Rasulullah itu langsung berbentuk seperti bantalan gitu, langsung lembut dengan sendirinya. Jadi Rasulullah bisa sadar gini sambil mengeluarkan kucur darah. Ini sahabat sambil di punggungnya sini ada tombak menancap. Yang lebih parah lagi Pak, itu batu sekarang, batu itu oleh pemerintah Saudi dibongkar. Terakhir pernah diberikan kotoran manusia, karena ini bekas menyebabkan syirik katanya. Terakhir dibongkar oleh mereka. Hah? Seorang sahabat perempuan ketika dalam perang, salah satu pertempuran, dikatakan bahwasanya ini sahabat perempuan nunggu di depan, tunggu, mana pasukan, sebentar lagi sore datang, tunggu, kapan datang, sore, tunggu terus. Ketika datang, mana Rasulullah, mana?